Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dari Universitas Mercu Buana, jurusan eh, jurusan pemrograman PL dan SQL. Pada pertemuan kali ini, eh, pertemuan keempat, di sini tugas selanjutnya saya akan mengerjakan latihan pada pertemuan keempat ini. Untuk pertemuan keempat ini, temanya adalah DML, Data Manipulation Language, dan juga perintah-perintah utamanya. Di sini sebagai contoh itu ada insert, kemudian ada update, delete, dan juga merge. Insert ini biasa digunakan untuk menambahkan sebuah data, update untuk mengubah sebuah data, delete untuk menghapus sebuah data, dan juga merge itu biasa digunakan untuk melakukan insert atau update berdasarkan kondisi tertentu. Oke. Sini kita langsung saja memulai Oracle-nya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam Oracle database-nya. Di sini kita diminta untuk masuk ke sebuah sistem. Di sini application system saya. Jadi kita masuk ke dalam menu Application Express. Sistem kita login. Oke. Setelah itu di sini pada pertemuan keempat ini kita diminta untuk membuat sebuah Application Express Workspace. Di sini contohnya namanya T4. Kemudian database username-nya. Kemudian Application Express username-nya T4 juga. Dan kemungkinan pasportnya juga PT4 juga di sini. Oke. Sini kita create workspace ya. Create new, kemudian TM4 namanya, kemudian application express username TM4, pasportnya juga TM4, sorry, saya salah, TM4, dan password confirmnya TM4 juga. Kemudian kita create workspace-nya. Oke, setelah itu kita buat sebuah sorry, di sini bukan buat tapi melainkan kita login menggunakan T4. Sebenarnya kita harus sistem, kita login itu klik sini. Kemudian T4 passwordnya. Nah, login di sini kita diminta untuk membuat masuk ke dalam menu SQL Workshop. Kemudian kita masuk ke SQL Command. Nah, ini adalah komen-komen yang akan kita gunakan pada tugas pertemuan keempat ini. Kita masuk ke SQL Workshop, kemudian masuk ke SQL Command. Nah, ini adalah SQL command-nya. Kita lihat dulu di sini, drop the table if it already exists. Jadi ini untuk digunakan untuk ini karena kita copy, coba kita paste di sini. Oke, di sini kemungkinan nggak bisa di copy paste. Kita contoh di sini ada contoh kita membuat sebuah table employee. Tabel employee ini ada beberapa kolom, ada employee ID dengan primary key, kemudian ada first name dengan tipenya tuh varchar, kemudian ada last name, kemudian ada departemen ID, dan juga salary ya. Sini kita ikuti sebagai contohnya saja. Kita oke. Kita sini table employees. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita masuk employee ID, tipenya adalah number, kemudian dia masuk ke dalam primary key, kemudian setelah employee ID, kemudian kita buat kolom first name,
Tipenya adalah varchar 50, kemudian last name, varchar juga. Banyaknya adalah 50, maksimalnya. Departemen, department ID, tipenya number, koma, dan salary. Ada juga number di sini. Oke, jangan lupa di sini kasih titik koma. Oke, kemudian kita running. Table create. Oke, setelah tabel di create, kita pastikan nih tabel employees ini tadi sudah berhasil dibuat. Silakan kita masuk menu objek browsernya. Jadi untuk masuk ke objek browser di sini kita application, coba objek browser di use SQL Workshop, kemudian klik pilih objek browsernya. Oke, di sini ada tabel employee di sini. Oke, di sini udah ada employee ID, tipenya adalah number, first name tipenya varchar, last name juga varchar, departemen dan juga salary sama-sama bertipe number. Kemudian ada primary key yang di setting di employee ID. Cek lagi selanjutnya. Oke, tadi udah. Kemudian kita masuk ke dalam perintah-perintah utama dalam DML di Oracle. Ini adalah perintah insert, jadi digunakan untuk menambahkan sebuah data baru ke dalam sebuah tabel. Nah, untuk membuatnya di sini contohnya kita bisa menggunakan perintah insert into employee. Employee ini tuh nama tabelnya, kemudian value-nya. Nah, ini kemungkinan ini kolom pertama bisa direpresentasikan sebagai employee ID. Ini first name, kemudian ini last name. Ini kemungkinan juga employee ID kalau tidak salah, departemen ID, dan terakhir ada salarinya. Nah, ini ini sesuai urutan. Jadi sesuai urutan ini pertama ini tadi adalah uh, employee ID, first name, last name, kemudian departemen ID dan juga salary. Kita bisa copy paste, kemudian kita masuk ke dalam SQL command lagi, kita klik, kita ke paste di sini. Atau kita bisa ubah di sini namanya Dimas Pangestu, kemudian Fajar Aji, misalnya contoh. Kemudian lagi ada juga kita ubah namanya Afrizal, Rizal Norabudin. Kemudian juga bisa namanya lagi Fahrul William. Terakhir misalnya namanya Dedi. Dedi sorry, Dedi ini aja deh. Dedi Buenos. Kemudian klik run. Sorry, invalid karakter. Di sini ada invalid karakter. Kita coba cek dulu di sisi sini. Silakan. Oh, di sini ada kemungkinan bentrok pada komennya. Karena di sini diminta untuk jalankan script di atas satu per satu. Oke, kita coba X dulu. Ini kita running. Table or views that does not excite. Oke, kita cek dulu di sini bagian browsernya. Employees. Employees. Kemudian 1, 2, 3, 4. Kita masuk lagi SQL command. Kalau begini kita running. Tabel or view does not exist. Sepertinya ada kesalahan di sini. Sebentar. Kalau ini kita ubah employees running. Wait. Kayaknya ada sebuah kesalahan. Objek browser lagi employees.
salary default number. Wait, and hmm, coba kita cek datanya. Masuk atau tidak ya? Kita masuk ke objek browser, employees, data. Disable contains no data. Oke, sebentar. Employee ID. Lalu kalau kita masukin secara manual, hmm, tadi insert into employees, kemudian value, kurung buka 101 misalnya, kemudian namanya Dimas, first name, last name-nya itu Pangestu misalnya, kemudian itu departemen ID-nya misalnya 110 dan juga salary misal 5.000. Coba kita running. Missing koma. Oke, di sini ada ini. Table or views does not exist. Kalau ini wait, coba coba kita di sini saya menemukan sebuah kesalahan di sini. Di sini untuk nama tabel adalah employees, di mana di sini saya men-settingnya adalah double S bukan double E. Sedangkan pada si komennya itu tabel adalah employees, E-nya yang double bukan S-nya. Kalau di sini kemungkinan saya bisa ubah, karena kalau ini bisa tidak diubah, kita bisa langsung komen aja SQL comment. Kita copy paste contoh ini sebagai satu, kemudian ini kita ubah nama tabelnya saja pada insert into. Kemudian kita ubah juga contoh Dimas di sini pasportnya Pangestu. Kemudian kita running. Oke, one row inserted. Kita bisa cek masuk ke dalam objek browser, kemudian employees, kita klik data. Oke, di sini akhirnya data setelah ditambahkan ke dalam sebuah tabel dari employees. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan sebuah komen, yaitu komen update, di mana kita akan mengubah sebuah data ya dalam sebuah tabel. Jadi untuk contoh di sini kita bisa masuk lagi ke dalam SQL comment. Untuk komennya di sini kita perlu masukkan sebuah komen update, kemudian nama tabelnya. Jangan lupa samakan tabelnya sesuai dengan tabel yang dibuat. Kemudian kita masukkan komen set. Kemudian kita misalnya kita mau set nih namanya. Misalnya namanya kita mau ubah. Contohnya kita mau ubah namanya menjadi Edi misalnya. Kemudian kita last name-nya kita bisa ubah juga di sini last name dan first name. Oke, last name berarti sama dengan titik dan jadi Prasetyo. Kemudian kita pindah masukkan lagi pindah ke where, kemudian employee employee ID. Ini kemungkinan jadi gini, si komen ini akan mengupdate sebuah tabel employees, di mana yang akan diupdate adalah namanya, ini yang akan diupdate adalah first name-nya, kemudian last name-nya, dan yang diupdate ini adalah
yang memiliki employee ID 101. Itu kalau bisa dibilang cara kerjanya. Kita klik run di sini. Quote string not proper terminated. Coba kita cek dulu di sini. Cek browser, employees, department ID, employee, oh double E di sini. Employee ID 101. Karena di sini harus akurat untuk penamaan dan juga employed. Sorry, saya agak lupa. Di sini employees, employee, employee ID. Oke, di sini masuk SQL comment. Kemudian kita masuk employee ID. Oh, kemungkinan sih. Oke, kita run. What string not proper terminate. Oke, di sini ada sebuah kejanggalan di sini. Apa ya? Wait. Oke, di sini. Ini dia salahnya. Running. Oke, tadi saya ada kesalahan dalam menempatkan sebuah titik koma di sini. Oke, kita masuk lagi. Saya sudah menginstruksi sebuah perintah update-nya, kemudian masuk ke objek browser lagi, masuk ke tabel employees dan kita cek datanya. Data sekarang sudah terupdate. eh, yang sebelumnya nama pertama first name-nya itu adalah Dimas, sekarang menjadi Edi. Kemudian last name-nya adalah Prasetyo, yang sebelumnya adalah Pangestu. Kita lanjut di sini menggunakan perintah delete. Jadi delete ini untuk mengubah suatu atau menghapus sebuah data di dalam sebuah tabel. Nah, untuk sebelum kita menghapus, kita perlu membuat dulu di sini. Misalnya sebagai contoh, insert into employees, kemudian values, kurung bawah kurung tutup. Agak ragu. Oke, betul. Kemudian kita buat 102, kemudian namanya misalnya Danu, kemudian nama last name-nya adalah Ramadan, kemudian departemen ID-nya adalah 100, misalnya departemennya 90, dan salarinya misal contoh 7.500. Titik koma, kemudian kita running. Kita cek datanya di dalam objek browser di sini, kemudian masuk eh, ke employees data. Oke. Kita sudah punya data baru di sini, 102 untuk employee ID-nya, first name-nya Danu, last name-nya adalah Ramadan, departemen ID-nya ada 90, dan salary-nya adalah 7.500. Kita akan mencoba menghapus data ini. Jadi untuk menghapus data ini, kita bisa menggunakan sebuah komen, yaitu komen delete. Nah, untuk cara penggunanya, kita bisa menggunakan delete, kemudian from employees, di mana employees ini adalah tabelnya. Jadi delete from employees, kemudian enter. Kita pilih berdasarkan employee ID-nya. Employee ID-nya adalah sama dengan 102 tadi. Employee ID, invalid identifier, employee ID. Employee ID. Employee invalid. Sebentar. Oh, double E. Kadang ketika kita mengeksekusi sebuah komen, kadang ada sebuah typo dalam mengetik sebuah komen. Kita running lagi di sini. Oke, di sini one row deleted.
Kita cek lagi di SQL comment, sorry di object browser, kita masuk employees, kemudian kita ke data. Data yang sebelumnya kita masukkan dengan employee ID 102, first name Danu, last name-nya Ramadan dengan departemen ID-nya 90, dan juga salary-nya 7.500 sudah dihapus di dalam sebuah tabel employees-nya. Dan terakhir di sini kita akan menggunakan perintah merge. Jadi untuk menggunakan perintah merge ini kita akan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh di sini, eh, kalau kita copy di sini, kemudian kita masuk ke SQL comment. Oke, jadi merge into employees. Sorry, di sini employees using select 107. Wait, sebentar, kita akan membuat sebuah kondisi terbaru di sini. Jadi, caranya coba. Missing values keyword. Values. Oke, sebentar. Hmm, Kalau kondisi ini kemungkinan when non match then insert into employees value harus lebih. Oke. Kalau ini first name, oke, hapus coba, kemudian ini kita hapus. Missing values keyword. Kalau misalnya ini kita ubah satu, namanya misalnya Edi Prasetyo 10 5.000. Kalau kita running coba apakah ada kesalahan? Sebentar. Employees ini harus double S. Employee ID benar. Kalau gitu kita coba membuat sebuah eh, insert into values into values into employees value untuk kita masukin coba running. Kemudian kita masukkan running yang gini. Kita cek dulu di sini sebelumnya. Browser, kemudian employees, kemudian masuk ke data. Udah ada. Kita pindah lagi ke SQL comment. Kita ubah di sini employees, kemudian kita running. Missing value keyword juga. Oke, sebentar. Kemungkinan ini juga running. Coba kita cek di sini. Digunakan untuk melakukan insert atau update berdasarkan kondisi tertentu. Hmm, Coba kalau gitu gini aja deh. Eh, Merge into employees. Select 101 as ID. Kemudian Budi Edi as name from dual. Kemudian kita juga as first name, hapus.
Hmm, kemudian update first name, tunggu. Ketika match, then first name-nya kita ubah menjadi sama dengan ajar. Coba. When not match, insert into employees. Oke. From keyword not found where expect. Oke. Jadi dari keyword itu tidak menemukan where expect-nya. Kalau gitu select 101 as ID, as employee ID, run. Sebentar, kita butuh data dulu di sini. Data, misal di sini employee ID, jadi select 107, 101, salah 101 as employee ID, kemudian kita coba Budi, select 107 di sini. As employee ID, as first name, kemudian from dual, from-nya itu kemungkinan uh, from employees. Kemudian when match, then ke first name as name. Oke, coba. Kita masuk ke SQL command lagi di sini. Kita run. Missing value keyword. Value keyword. Hmm, nah, ya, di sini kemungkinan di sini cara kerjanya gini. Jadi merge into employee ini dia akan mendefinisikan untuk menggunakan tabel employees ini ke dalam sebuah eh, huruf K di sini contoh. Kemudian gunakan sebuah value di mana di sini hasil adalah select 107 as employee ID. Kemudian Budi as first name from dual. Kemudian S. Jadi ini akan mendefinisikan semua ini dalam satu kurang buka kurung tutup ini ke dalam sebuah S. Kemudian on ini adalah sebuah join di mana K titik employee ID, employees ID yang ini. Kemudian employees ID itu employees ini K ini tuh employees ID-nya adalah di dalam sebuah employees ID-nya ini. Nah, yaitu ID-nya si employees-nya. Kemudian sama dengan S employees ID, di mana S employees ID itu diambil dari ini. Jadi jika si employees ID yang di K itu sama dengan employees ID yang di S, ini akan ada sebuah kondisi di mana ketika match, jadi ketika si K sama S ini match, jadi ketika yang ini match, maka dia akan melakukan sebuah action update setnya. Kemudian ketika tidak match, ketika tidak match, maka ini akan menambahkan suatu kondisi lagi. Jadi ini ibarat membuat sebuah rule di mana ketika kita menambahkan suatu data menggunakan insert, kita tidak bisa membuat sebuah data tersebut seperti unik. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan si merge ini, di mana dia akan mencari dulu apakah si employee ini
employee di mana sebuah kondisi si A ini, si K ini sama dengan S ini itu match atau kagak. Kalau match, maka dia akan mengupdate uh, sebuah action tersebut. Ketika tidak match, maka dia akan menambahkan suatu data terbaru. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan dalam uh, tugas pada pertemuan keempat ini dengan membahas sebuah komen DML, yaitu insert, kemudian delete, update, dan juga merge. Jadi ketika menggunakan insert itu menambahkan, update itu mengupdate sebuah data, dan delete itu menghapus sebuah data, dan merge itu untuk melakukan kondisi akan melakukan atau mengeksekusi suatu kedua kondisi seperti insert dan juga update, atau insert juga dengan delete juga bisa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.